Halo guys, selamat datang di podcast Dika. Kali ini bakalan kita bahas soal insecure. Kira-kira bagaimana ya? Yuk dengerin aja, selamat mendengarkan semuanya. Oke, ini podcast pertama aku dan aku bakalan bahas soal insecure-nya kita. Jadi, insecure itu bukanlah hal baru di kehidupan saat ini. Gak cuma aku aja yang pernah insecure, bahkan hampir semua orang pernah insecure di berbagai sisi. Banyak banget orang-orang tuh insecure karena persoalan fisik, entah kurang tinggi, kurang mancung, kurang eksotis, dan segala kurang-kurang lain yang seakan-akan aku harus bisa jadi seperti itu. Padahal untuk sampai di titik yang diinginkan itu benar-benar butuh effort banyak. Ya tapi mungkin untuk berusaha menjadi seperti yang kita inginkan itu nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika si insecure ini menghambat perkembangan kita, menghambat kegiatan kita, atau bahkan bikin progres dalam hidup menjadi menurun. Ya karena nggak pede, ngerasa selalu kurang, dan bahkan takut melangkah. Hal-hal kayak gini yang sangat disayangkan banget sih. Ya memang setiap insecure-nya individu punya sebab yang berbeda-beda. Kebanyakan kita insecure karena sesuatu yang kita nggak bisa dapetin, atau yang sebetulnya kita bisa cuma belum usaha aja untuk dapetin sesuatu itu. Ketika kita mau usaha untuk dapetin hal tersebut, pasti bakalan ada usaha dan effort yang banyak buat dapetinnya. Dan pas udah dapat otomatis seneng dong, insecure-nya perlahan berkurang atau hilang. Cuma problemnya adalah ketika kita insecure sama hal yang gak bisa kita dapetin, otomatis kita bakalan ada di bayang-bayang keinsecurean setiap hari dan setiap waktu. Sebenarnya kalau aku gini, biasanya kalau insecure fisik tuh kita punya patokan. Misal, pengen setinggi Paula, pengen seputih Nagita, dan pengen lainnya. Cuma kan gak semua hal yang kita mau bisa kita terjadi. Pasti ada beberapa penghambat yang bikin kita gak bisa dapetin itu. Apalagi soal fisik ya, Tuhan nyiptain kita tuh beda-beda banget dari segala sisi. Ketika gak bisa menjadi versi terbaiknya orang lain, ya udah gak apa-apa. Kita masih bisa jadi versi terbaik diri kita sendiri. Apalagi hidup tuh paling enak kalau kita bisa jadi diri sendiri dan gak merenung di bayangan orang lain. Karena ya senyaman-nyamannya diri kita ya diri kita sendiri. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri pun bakalan perlahan bisa ngelunturin insecure yang sebenarnya udah menghambat kinerja diri kita dalam kegiatan sehari-hari. Jadi perbanyak belajar, perbanyak memperbaiki diri, dan perbanyak usaha untuk menjadi versi terbaik dalam diri kamu sendiri. Sebenarnya kita mempunyai nilai masing-masing tergantung usaha dan kinerja dalam diri setiap individu. Dan pernah gak sih kamu ngerasain posisi dimana kamu lagi ngedown dan suka iri dengan keadaan teman kamu? Rasa insecure terhadap semuanya, lingkungan, bahkan rasa bahwa diri kamu itu gak penting. Selalu overthinking, intinya kamu sedang pasif lah. Kalau dibilang kamu gak mampu, kayak posisi redup yang kehabisan bahan bakar. Nah, jika kamu berada pada posisi itu, kamu berada di fase yang tidak percaya sama diri kamu sendiri. Atlas mental kamu bakal terserang, pikiran kamu selalu kacau, dan kamu gak bakal tenang. Setiap orang pasti punya rasa insecure dan tingkatnya berbeda-beda. Apalagi kalau lihat teman sekeliling kita yang dia tuh kayak sempurna banget hidupnya, sampai mikir kayak gini, kok bisa ya dia dapat kehidupan yang seberuntung itu? Dia punya keluarga yang suportif, harmonis juga, kisah percintaan juga, dan gak gagal banyak orang yang naksir lah sama dia karena good looking. Rezeki juga bisa dibilang lancar banget, multi talent, punya banyak teman-teman yang suka sama dia. Sedangkan kita, hal itu cuma ada dalam mimpi. Kadang kita juga sudah merasa bersyukur dan cukup, tapi ada saja hal yang membuat kita tidak bisa menerima itu. Ya sebalik lagi, kita melihat teman-teman yang di atas kita, mereka jauh lebih baik. Dan setelah aku pikir-pikir, kita tidak bisa menyamakan hidup kita dengan orang lain karena kita juga pantas mendapatkan hak yang lebih pantas. Tidak semua orang hidupnya seperti itu. Dan dari gejala dan penyebab itu, endingnya kamu hanya bisa diam, bertatap sama atap rumah, merasa cemas, tidak nyaman, overthinking, bahkan ngerasa diri kamu itu gak guna. Dan jika berlangsung waktu lama, kamu bisa terkena gangguan mental. Sebenarnya insecure itu bisa kamu terapi dengan cara konseling ke psikolog atau psikiater. Namun jika kamu bisa atasi sendiri, kamu bisa mulai treatment langkah-langkah ini sejak dini. Oke, yang pertama ada tepis pikiran negatif. Kamu harus berpikir pada hal-hal positif aja. Dalam hal apapun itu, intinya utamain perspektif positif. Dengan begitu lingkungan, aura, dan atmosfer juga bakal ngikutin ke belak positive vibes.
Yang kedua ada terima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Cobalah kamu menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu dengan menganggap bahwa itu normal terjadi dalam kehidupan. Misalnya, jika kamu mengalami situasi yang membuat kamu malu, cobalah untuk melihatnya sebagai sesuatu yang lucu dan menertawakannya. Jadi kamu gak gampang depresi mikir itu semua. Meskipun denial adalah hal normal, dan stop untuk membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain. Yang ketiga ada ubah kegagalan menjadi motivasi. Berhentilah membenci dan menyalahkan diri kamu sendiri jika mengalami kegagalan. Jangan pernah melihat kegagalan itu suatu hal yang memalukan, tetapi sebagai suatu pengalaman yang dapat menjadikan diri kamu menjadi lebih baik. Berikutnya ada luangkan waktu bersama dengan orang dekat. Kebanyakan kamu main media sosial, bahkan posisi bareng keluarga pun masih juga prioritasin sosial media. Sebenarnya gak salah sih, tapi itu faktor penyebab hubungan kamu sama orang terdekat jadi renggang. Jadi ketika kamu bareng orang-orang yang mencintai kamu semua, maksimalkan waktu itu dan jauhi orang-orang yang memang toksik membuat kamu merasa insecure. Siapa kamu bisa lebih percaya diri lagi, karena pada dasarnya kamu itu makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari komunikasi sesama manusia. Untuk yang berikutnya ada bangun harga diri dan keyakinan. Mulailah untuk menikmati keadaan yang kamu jalani saat ini dan fokus pada hal-hal yang kamu sukai. Bangun perasaan bangga akan diri kamu sendiri dan apa yang kamu bisa lakukan. Susun target-target yang bisa dicapai dan buktikan bahwa diri kamu sanggup melewati tantangan tersebut dan kamu mampu mewujudkannya. At least di sini yang paling berharga, kamu harus memahami diri kamu sendiri. Kamu harus fokus dengan diri kamu sendiri, mengenali diri kamu sendiri. Apa yang menjadi passion kamu, bagaimana kamu berperan dalam lingkungan kamu, dan kamu harus bisa mengendalikan itu semua yang ada pada diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah tahu dan mengenali diri kamu bakal ngerti treatment respon diri kamu ke orang lain, keadaan dan lingkungan. Intinya, kamu fokus aja sama diri kamu sendiri dan lebih bangun komunikasi dengan orang yang memiliki positive vibes supaya kamu juga tertular positifnya. Lakuin yang memang penting dan tinggalkan yang patut ditinggalkan. Stop insecure dan kamu jadilah pribadi yang punya karakter sendiri. Oke guys, makasih buat kamu yang sudah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa belajar, jangan lupa usaha, dan jangan lupa istirahat. Bye.